Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintoro Wisnu Adi dari kelas 3A D3 Teknik Kimia. Nah, di sini saya akan melakukan video untuk penyelesaian soal OTK 3 destilasi fraksinasi pada slide 15 PPT. Di sini diketahui bahwa suatu menara destilasi pada tekanan 1 atm dengan menggunakan kondensor total dan reboiler parsial dipakai untuk memisahkan campuran etanol air dengan fraksi mol etanol 0,2. Menara destilasi menghasilkan destilat dengan kemurnian 80% mol etanol dan residu dengan kemurnian 2% mol etanol. Jika umpan pada suhu 80 derajat Fahrenheit dengan metode MICAPE, tentukan jumlah stik pada R sama dengan 5/3 dengan laju alir umpan 1000 kmol per jam. Diketahui nilai HF pada 80 derajat Fahrenheit sama dengan 833,3 kJ per kilogram. Untuk nilai H-nya 20.833,3 kJ per kilogram. Untuk nilai HL-nya 2.916,7 kJ per kilogram. Nah, di sini untuk penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui tadi adalah XF. XF ini adalah fraksi mol etanol 0,2. XD adalah fraksi mol destilat dengan kemurnian yang ini kemurnian 80% mol etanol. 80% artinya 80/100 artinya XD-nya 0,8. Untuk XB atau fraksi mol bagian bawah dengan kemurnian residu itu 2% mol etanol. Berarti 2 bagi 100 0,02. Untuk suhu umpannya 80 derajat Fahrenheit dengan metode MICAPE kan. Terus untuk R ini adalah reflux 5/3. Untuk F adalah laju alir 1000 kmol per jam. Untuk nilai HF-nya 833,3 kJ per kilogram. Nilai H-nya 20.833,3 kJ per kilogram. Nilai HL sama dengan 2916,7 kJ per kilogram. Nah, dari sini kita buat gambar untuk diagram alirnya. Seperti ini diagram alirnya. Jadi yang masuk itu adalah feed dengan laju alir 1000 kmol per jam. Sedangkan XF-nya itu 0,2. Kemudian destilatnya XD 0,8. Bagian bawah bottom ada XB-nya 0,2. Yang ditanya jumlah stik atau N. Nah, langkah pertama yaitu kita membuat grafik kesetimbangan untuk etanol air dapat dibuka di buku Genkoplis halaman 990 yaitu A23 equilibrium data for ethanol water. Nah, di sini saya sudah menuliskan datanya yaitu vapor liquid equilibrium mass fraction etanol yaitu X dan Y. Nah, jika kita plotkan dari data ini ke dalam grafik. Jika X-nya 0, Y-nya 0, kita kasih titik. Terus X-nya 0,02, Y-nya 0,192, kita kasih titik di sini. Kemudian 0,05, Y-nya 0,377 sampai ke X-nya 1, Y-nya 1. Sini. Setelah itu kita tarik garis diagonalnya. Garis diagonalnya itu kita tariknya dari ujung 1 ke ujung ke 0. Dan di sini itu tidak boleh berpotongan. Kalau menyinggung nggak apa-apa, kalau berpotongan itu akan membentuk garis azeotrop. Nah, sudah. Selanjutnya kita tulis yang diketahui apa tadi? Yang diketahui adalah nilai XF. XF-nya berarti tadi 0,2. Kita kasih titik di 0,2. Nah, ini kan 0,2. Kita tarik ke atas. Kita kasih titik di garis diagonalnya. Nah, ini adalah XF. Ya kan, ini XF. Kemudian untuk nilai XB-nya berarti tadi 0,02. 0,02 berarti di sini. Ya kan? Oke. Nilai XD-nya berapa? XD-nya adalah 0,8. 0,8 berarti di sini. Di sini. Tarik. Oke, ini XD. Ini XB. Nah, selanjutnya karena di soal tidak diketahui nilai Q-nya, jadi kita mencari nilai Q-nya dengan cara
mencari nilai Q. Tuh, maaf. Mencari nilai Q. Q sama dengan rumus HV min HF per HV min HL. Kita masukkan HV-nya tadi. Ini HV ya. H ini sama dengan HV. 20.833,3 dikurangi HF-nya 833,3 per HV-nya tadi 20.833,3 dikurangi HL-nya 2916,7. Ini satuannya kilojoule per kilogram. Kilojoule per kilogram. Kita hitung nanti berdasarkan kalkulator itu yang atas 20.000, yang bawah 11.916,6 kilojoule per kilogram. Nah, ini kan satuannya sama. Kita coret. Sehingga berdasarkan perhitungan kalkulator Q-nya itu 1,1163. Nah, di sini karena Q-nya 1,163 berarti Q-nya kan lebih dari 1. Nah, nilai HF tadi itu lebih kecil daripada nilai HL kan. HF-nya tadi kan 833,3, HL-nya 2916,7. HF lebih kecil daripada HL. Di sini dikatakan bahwa cairan pada soal ini tuh menggunakan cairan dingin dengan slope lebih dari 1. Karena slope-nya lebih dari 1, berarti nanti untuk grafik QF Q-nya itu nanti garis Q-nya itu ke arah kanan. Jadi kita menghitung slope-nya ya. Q sama dengan per Q min 1 sama dengan 1 per 163 kurangi 1. 1,163 per 0,163 sama dengan hasilnya 9,5895. Itu bisa dikatakan 9,6. Nah, artinya bahwa 9,6 ini saat kita mencari garis Q itu 9,6 per 1. Karena berarti 9,6 kotak ke atas, satu kotak ke kanan. Karena 9,6 kotak ke atas itu terlalu besar atau terlalu banyak, sehingga saya meringkasnya 4,8 per 0,5. Artinya ini 4,8 ke atas dan 0,5 ke kanan. Nah, kita kembali lagi ke grafik tadi. Tadi Q-nya itu diketahui 4,8 kotak ke atas dan 0,5 kotak ke kanan. Jadi kita hitung 4,8 kotak berarti 1, 2, 3, 4, 8 di sini. Tengah-tengah kan 4,8. 0,5 kotak ke kanan, jadi di sini. Kita kasih titik di sini. Nah, kita tarik garis. Teman-teman, kita tarik garis ke arah ini, garis kesetimbangannya. Nah, begini. Selanjutnya kita mencari nilai intercept. Nah, nilai intercept itu bisa diambil dari persamaan 1147. Dengan rumus Y sama dengan R per R plus 1 XN ditambah XD per R plus 1. Di sini
ini adalah dinamakan slope, yang ini intercept. Karena yang kita cari intercept berarti kita pakai yang ini. Berarti XD nya tadi 0,8, R nya 5/3 tambah 1, 0,8 kan 8/10 per 5/3 tambah 1, 8/3. Berarti kan nanti 8/10 dikali 3/8, coret berarti 0,3. Kita kembali ke grafik. Tadi interceptnya 0,3, kita kasih titik di 0,3 di garis Y. Nah, dari 0,3 ini kita tarik ke XD nya 0,8. Nah, inilah yang dinamakan intercept. Nah, garis ini mendapatkan titik perpotongan di tengah-tengah dengan garis Q. Nah, antara XD ke garis Q ini dinamakan seksi enriching. Artinya pada garis ini tuh kaya akan etanol. Nah, sedangkan pada titik perpotongan ini kita tarik garis ke XB. Maaf, kurang lurus. Ini ya. Oke. Yang ini antara titik perpotongan ini ke XB ini dinamakan stripping kaya air. Oke, selanjutnya kita mencari steknya langsung dengan cara kita tarik dari garis XD. Kita tarik dari garis XD tadi ke arah kiri 0,8 ini ya, kiri, kemudian kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita dari ke kiri ini ke bawah. Lagi dari kiri ke bawah. Lanjut dari kiri ke maaf, kurang rapi nih. Nah, pas kan ternyata di sini pas di XB. Stek 1, 2, 3, 4. Diartikan bahwa di sini itu sehingga disimpulkan bahwa jumlah steknya 4 dengan 3 kondensor dan 1 reboiler. Kenapa kita bagi seperti ini? Karena kondensornya itu kondensor total, sedangkan reboilernya itu parsial, sehingga misalkan atau diumpamakan untuk reboilernya parsial ini 1 stek. Sudah, terima kasih.